Ya, bandarmologi saham siber. Kedua, IPO 8 Agustus 2023. Data sampai dengan 3 Oktober 2025. Nah, kita ke company profile. Nah, perbedaan ya. Perbedaan antara video siber 1 dan 2 dilihat dari company profile. Ya, secara ini ada HSBC PVBK ini ya, pendatang baru ya. Itu beli 6,23%. Ini apa, Hong Kong apa gimana ini ya? Nanti coba tanyakan pada AI ya. HSBC PVBK ini perusahaan apa ya, atau investment ya, atau perusahaan investasi apa, dari mana dan sebagainya. Nah, ini masih direksi komisaris. Ya, ini kayaknya masih sama ya. Terus yaitu ini ya agak berbeda ya. Yang pertama tidak sebanyak ini shareholdernya. Ini udah banyak ya, selain investment management PT ya 41% ya, asing jelas ya, sama MB investment management ya PT TBK semua ini ya. TBK entah di negara mana ya. Terus ini HSBC PVBK Switzerland ya. Apakah negara Swiss? Ya, nanti kita lacak di EI. Terus Patrick Rudolf Danaker ya, Bambang Susilo, Andri Hutama Putra, Bima Kurniawan, apa ini direksi ya, Eko Prasudi Widianto, Doni Mora. Coba kita lihat. Oh iya ya, karena dia ini kan kurang dari 5% ya, tapi karena dia direksi komisaris ya harus dicantumkan karena dia terkait dengan PT ini, PT Siber ya. Di sini PT IT Sektor Asia TBK ya. Di sini Information Security Consulting Service. Ya, YP underwriter-nya. Terus ya, langsung aja kepemilikan saham publik ya. Sebentar saya lihat di catatan. Kepemilikan saham publik, oh iya, berkurang ya. Di video yang pertama kepemilikan saham publik 21% ya. Setelah ya, jadi pas lahir ini ya, angkanya sebentar, angkanya ya betul ya, 15,6 ya, atau 16% dibulatkan itu saham publiknya. Seiring berjalan waktu di video pertama menjadi 21% saham publiknya. Nah, sekarang berkurang lagi jadi 19,9%. Jadi lebih mengarah ke gulung kering ya. Tergantung nanti saham publiknya yang di market itu siapa yang pegang atau hold atau sebagai bandarnya. Nah, di sini agak curiga, maksudnya ada perbedaan antara total share yang lama
waktu saham ini IPO dengan total share yang sekarang ya 6,6 miliar lembar saham. Nah, ini ada perbedaan. Jadi ini nggak imbang, nggak balance. Nah, ini yang kita tidak ketahui. Tapi nggak apa-apa lah ya. Toh cuma sekian persen, jadi ibarat survei itu masih dalam ring margin of error. Ya, itu. Nah, kita ke buyer dan seller ya. Di mana hari Jumat kemarin, tepatnya tanggal 4 Oktober 2025, 3 Oktober ya, karena 4 Oktober ini Sabtu kan libur, jadi tanggal 3 Oktober 2025, tepatnya hari Jumat, saham ini last price di 1.200, yaitu naik 2,56% ya. Jadi sekilas saya lihat breakout ya dari sideways-nya itu secara teknikal bagus ya. Saham ini telah naik 1.100% ya. Ya. Ke sellernya ya, kita di sini YP adalah seller terbesar di mana dia jual 37%. YP adalah underwriter. TP juga underwriter kalau salah ingat. Oh, TP ya underwriter ya. TP juga underwriter, jualan 14%. YP underwriter, ya TP underwriter. Jadi yang jualan tuh underwriter ini kayaknya. Oh, sepertinya ada perubahan pemegang saham ya ini ya. Dari yang pertama adalah RX sebagai mayoritas pemegang saham, YU OTP ya, TP ini ya, TP ini keluar ya. TP jualan ini. TP 14% tambah 9. Ya, setara dengan kepemilikan saham sebelum data ini diupdate. Jadi TP ini katakanlah keluar dari pemegang saham mayoritas di market. Ya. TP keluar diganti ZPF. Ya. Di sini TP 24 ya. Ya, jadi ZPF ini pengendali baru atau bandar baru di saham Siber ini. Apakah akan lebih volatil ya, dibanding dengan periode sebelumnya karena pergantian bandar dari TPF ya yang menempati ranking 2 di video yang pertama diganti atau digeser dengan ZPF ya. Padahal ZPF ini menggeser RX ya. RX di video yang pertama itu menguasai pasar ya, dari saham yang di market itu 45%. Nah, ini berubah kepemilikan jadi tinggal 22%. Jadi dari 45 ke 21%. Jadi ini cukup drastis penurunannya. Ya, AKF juga pendatang baru ya. AKF pendatang bandar ya, pendatang baru
9% menguasai. YUF bandar yang lama 6,3%. Nah, YUF ini sudah mengurangi kepemilikan ya. Sama dengan RX, dia mengurangi kepemilikan dari 45 ke 21%. Kemudian YUF dari 12% jadi 6,3%. Jadi ada pendatang baru 9%, ini adalah AKF, dan 31 ZPF. Nah, jadi ada pergeseran bandar ya di pasar reguler. Nah, di sini YP jualan 37%, YP 12%. Apa dioper ya? Jadi kalau jualan banyak seperti ini ya, RXF ini jualan kan banyak, dari tadinya 45% jadi 21%. 45 ke 21, sekitar 22% perbedaan. Tetapi nggak muncul di sini. Ya, mungkin pindah barang ya. Dengan menyaru sebagai YP. Mungkin ini ya, tebakan. Nah, itu intinya. Jadi ada perubahan bandar ya. Menarik ya. Jadi dinamis saham yang di market, kepemilikan bandar berubah drastis dalam waktu 10 bulan ini. Yang nampak di video ini. Itu ya. Jadi penguasanya sekarang ZP 43%, RX 29%, AK 12%, YUF 9%, ini KZF ya. Tapi yang masih sama dengan bandarmologi yang pertama, Siber, CIBR, itu kepemilikan asing sangat dominan. Di sini hampir 100%, mungkin 99,57% misalnya. Jadi ini dibulatkan jadi 100%. Tuh. Asing ya. Asing yang pertama, edisi pertama itu jualan 23%, sekarang dia jualan 56%. Jadi secara bandarmologi, kalau saya bagi sesi 1 dan 2 sesuai dengan jumlah video, bandarmologi yang pertama lebih meyakinkan dari bandarmologi yang kedua. Walaupun tetap nilainya masih amin ya nih ya. Kalau yang kemarin A+, katakanlah ini amin atau A doang. Nah itu. Kemudian kepemilikan melihat saham yang di market ya. Oh ya. Jadi saham yang di market itu bertambah ya. Dulu yang waktu berdirinya atau video yang pertama itu free float yang di market hanya 29,53% ya. Sedangkan yang di hold 70,47%. Nah, ini kebalik yang 73 itu udah di market, jadi termasuk sudah liquid ya, atau bid offernya lebih tebal daripada waktu dulu. Terus free floatnya yang di hold 26%. Nah, jadi yang di market lebih banyak. Nah, tapi tinggal lihat siapa yang hold ya. Atau siapa bandarnya lah ya.
kalau kita ngomong belak-belakan. Nah, kalau dibandingkan dengan total keseluruhan saham, total share di sini ya, yang di buy sell 14,6%, free float-nya yang masih di hold 5,4%, terus founder share 80%. Nah, sebentar. Ya, kalau yang dulu buy dan sell-nya ini yang di market cuma 6,3%, free float-nya 15,09%, jadi menjadi tinggal 5,4%. Ini kabar gembiranya, founder share-nya 80%. Dari tadinya 78,58%. Jadi secara founder share bagus, tetapi secara saham yang di market, saham lebih banjir. Tetapi tinggal lihat siapa yang pegang barang tersebut. Nah, dari 14,6%, ini 6,3% dipegang ZPF. Ya. Kemudian RX 4,2%, jadi udah jumlah 10,5 dari 14,6 ini ya. AKF 1,8, YUF 1,2, jadi 4 ya. 4 tambah 10, 14,5. Wah, masih gulung kering ini ya. Masih gulung kering selama ZPF, RXF, dan AKF, YUF nggak jualan. Dan yang free float tentunya, yang 5,4 ini. Karena 5,4 ini modalnya anggaplah 100. Kita asumsikan 100. Dan di atas kertas memang 100. Tapi kan kita nggak tahu di belakang, di nego ya. Nah itu ya. Jadi saham ini masih sangat bagus, masih layak buy ya. Walaupun harga telah naik 1.100% dari semenjak IPO, di mana usia saham ini 2 tahun lebih dikit. Oh ya, kandungan asingnya itu 95%. Jadi saham ini baik pemilik maupun yang di pasar market itu sama-sama asing mendominasi. Bagus sekali. Saham yang terbagus yang pernah saya buat. Di mana di sini ya, low price-nya di 306, high price-nya di 760, dan bukan high price, AVG price, average price ya. Sedangkan high price-nya di 1170. Ya, kita lihat buy dan sell secara grafik biar jelas atau ceto welo-welo kita melihatnya. Nah, di sini jelas akumulasi ya, karena warna kuning ini di posisi jual lebih besar dari posisi beli ya. Posisi beli ini nggak kelihatan, ini 0, ya, 0, sekian persen. Di sini 23%. Jadi retail jualan. Ya, retail jualan ditampung bandar. Ya. Di mana ZPF 43%, Agung, RXF masih 29%, AKF masih 12%,
YUF masih 9%, KZF ya. Di sini ada bandar baru yaitu ZPF dan AKF. Ini YP jualan, YP jualan, TPF jualan, TP jualan. Ya intinya akum ya. Terus yang di buy sell, yang di market tambah banyak 73%, sedangkan yang di hold 27%. Ini kalau kita bandingkan dengan free float ya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan total share, total keseluruhan ya, saham yang di founder share itu 80%, 15% udah membanjiri pasar, tetapi di buy oleh bandar yang cukup kredibel, dan 5% masih di hold dari semenjak buy di IPO. Ya, sebelum lupa ya, saya tampilkan chartnya ya. Ini chart keseluruhan ya, sepanjang hidup sampai tahun usia yang kedua tahun hari ini, bukan hari ini maaf ya, detik ini ya, usianya 2 tahun lebih. Ya. Chartnya seperti ini, jadi sangat bagus ya, karena naik 1.100 dari harga IPO. Ya, 1.100 dari harga IPO. Jadi bagus ya, ini chartnya bagus, so strong uptrend. Nah ini ya chartnya. Nah jadi kemarin kita buat terminologi di tahun 2000, nah ini akhir Desember ya, belum naik waktu itu, belum naik tinggi, masih harga 300-an. Nah strong uptrend, terus sideways, ini breakout. Nah, jadi kita buat terminologi di pas posisi sideways ini dan posisi breakout ini ya. Nah kita coba kalau 1 tahun, 1 year. Nah ini chart 1 tahun. Oh ya, di mana ini ya, di mana saham ini waktu IPO arah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi arahnya nggak pernah ngunci ya. Arah, terus turun, naik lagi, arah. Arah di open, turun, arah lagi. Arah, bukan arah ya. Mendekati arah, naik ke arah, turun lagi, naik lagi, dan seterusnya. Ya, 4 hari naik dengan cukup spektakuler dengan harga 100, naik 3 hari itu naik lebih dari 100%. Itu ya. Chart ya tadi ya. Kita akan buat posisi sideways ini ya. Pas posisi sideways ini, posisi bandarnya gimana kedudukannya, dan posisi breakout. Ya, kita ke nah ini Siber sebentar. Nah, ini Siber di posisi sideways di mana tanggal 26 bulan 9 2025 sampai tanggal 4 bulan 10. Oh, bukan sideways ini ya. Bentar.
udah tak buat kemarin udah buat dan hari ini lupa. Oh ya, ini Siber di tanggal 2 bulan 5 Mei ya, sampai tanggal 3 bulan 4 bulan 10 ya. Nah, tadi posisi the best di mana masih 96% itu yang buy adalah asing, lawannya juga asing 72%. Ada feeling bahwa saham ini sebenarnya tiktokan doang ya, asing ke asing gitu ya. Nah, ini posisinya hampir berimbang ya, tapi masih tetap akum judulnya. Karena apa? Warna oranye ini di posisi sell lebih besar dari warna oranye di posisi buy. Jadi retail jualan lebih banyak, itu bagus karena jatuh ke bandar. 45, 48. Nah, kalau dari dilihat dari sini, ini distribusi YP, tapi ditampung ZPF 45%. Nah, di sini AK lebih tinggi 24%, ini 20%. Ya. Di mana AKF itu, oh ya, ZPF dan AKF ini adalah pendatang baru. Ya. Jadi bandar yang baru, ya, menggerus kepemilikan RIKF dan TPF. Jadi seolah-olah ganti bandar. Ya. Nah, akum ya, walaupun tipis, tapi masih terbaca akum. Yang jelas posisi retail berkurang, diganti oleh bandar. Itu posisi waktu sideways. Nah, kita lihat bandarmologi pada saat breakout. Nah, ini masih asing merajai buy dan sell 88% melawan 57%. Asing vs asing. Menang asing yang buy. Nah, di sini akumnya lebih kelihatan ya. Kuehnya gede-gede yang di sebelah sini kuehnya dibanding kueh yang ini ya. Kalau kueh yang oranye di sebelah jual itu gede, itu pertanda bagus. Karena roti retail diambil oleh bandar. Ya. Ini diambil dari tanggal 26 bulan September 2025. Ya, jadi cuma berapa hari ya. Sampai tanggal 4 bulan 10, tanggal 3 tepatnya, bulan Oktober 2025. Nah, jadi dari sini CCF, nah ini kok muncul CCF, ini baru juga ini ya. CCF pendatang baru, LG ini underwriternya jualan ya. Tapi LG nggak kelihatan ya di kepemilikan di video pertama dan video yang ini dibuat ya. Dalam posisi dia bandar ya, mungkin kalah jumlahnya dibanding yang RX, TPF, YUF, KZF tambah yang baru tadi apa? ZPF ya, sama AKF yang pendatang baru. Ya, jadi ini akum ya. TP ini 22%, ini 25%. Tapi di sini jauh, ini 31, ini 27 ya. Ini 22, ini 25. YP 24, 16. Nah, ini yang ini tambah TPF. Oh, TPF. Oh, TPF beli lagi ya. Nah, ini ya. Mungkin pingpong ya gitu. Tapi tujuannya naik karena asing ya. Terus BK. Nah, BK itu juga pendatang baru. Ya, itu ya.
Jadi intinya akum. Nah, dibanding posisi sideways tadi, ini lebih jelas. Ya, ini kan baru berapa hari. Jadi tapi akumnya tidak akum absolut ya. Kayak dibagi-bagi ini tadi volume rata ya. Jadi kalau kalau akumulasi itu tidak jelas atau mendekati berimbang ya, itu pertanda itu volume rata ya. Jadi tapi ini bagus ya, karena asing sangat dominan. Saya kira cukup ya, panjang ini videonya karena memang membandingkan dengan video yang pertama ya. Jadi ya agak panjang. Saya kira cukup ya, grafiknya sudah. Kembali ke judul, mandarmologi siber yang kedua, ditandai dengan breakout secara chart ya, atau secara technical analysis. Salam sehat.